Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Bilangan 22 ayat 38. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Tema kita berkat yang tak dapat dilaknat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan seringkali ada orang yang mencoba menjatuhkan kita dengan cara yang tidak adil. Namun jika kita berada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Kisah Bileam dan juga Balak di dalam Bilangan 22 mengajarkan bahwa tidak ada kutuk yang dapat menimpa umat Tuhan jika Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Amin ya. Maka kita belajar di sini pertama, Balak. Balak dicatat di sini dalam ayat 1 sampai 6 memiliki ketakutan yang berlebihan. Bangsa Israel telah mengalahkan orang Amori dan Moab merasa terancam. Balak, Raja Moab, mencari cara untuk mengutuk Israel dengan meminta bantuan seorang nabi yang bernama Bileam. Hal ini menggambarkan bagaimana musuh seringkali ingin menjatuhkan umat Tuhan karena takut yang berlebihan, takut akan rencana Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Balak, seorang raja, dia memiliki ketakutan terhadap Israel, terhadap umat Tuhan. Yang kedua, Bileam. Dia seorang nabi, tapi dia adalah nabi yang ragu. Dia seorang peragu. Ayat 7-21. Bileam awalnya meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan melarangnya untuk pergi dan mengutuk Israel. Namun karena bujukan, karena iming-iming harta, Bileam tergoda untuk mengikuti keinginan Balak. Ini menjadi peringatan juga bagi kita bahwa ketamakan dapat membutakan hati, maka kita harus hati-hati dan membuat seseorang berkompromi untuk melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus berhati-hati supaya jangan sampai karena dunia ini, karena harta benda, karena kekuasaan, karena jabatan, maka kita kompromi terhadap dosa. Yang ketiga, di sini dikisahkan tentang keledai yang berbicara. Ini adalah satu keajaiban. Ini bentuk teguran dari Tuhan dengan memakai keledai yang berbicara. Saat dalam perjalanan, malaikat Tuhan menghadang Bileam, tetapi hanya keledainya yang bisa melihatnya. Keledai itu berbicara untuk menegur Bileam yang bersikeras melawan kehendak Tuhan. Ini juga mengajarkan bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai cara, bahkan yang tidak terduga, untuk menegur dan mengarahkan kita agar kembali ke jalannya yang benar. Yang keempat, berkat Tuhan tidak bisa dilaknat atau tidak bisa digagalkan. Dalam ayat 36-41 kita baca di sana bahwa ketika Bileam sampai di Moab, ia tidak bisa mengutuk Israel karena Tuhan sudah menetapkan mereka untuk diberkati. Bahwa apa yang Tuhan sudah berkati, maka itu tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa dikutuk. Bileam justru menyampaikan berkat bagi Israel, meskipun Balak telah berusaha menyuapnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Rencana Tuhan juga tidak bisa digagalkan oleh kuasa gelap atau si jahat, si iblis tidak berkuasa untuk menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi berdasarkan renungan ini kita belajar
agar jangan takut terhadap ancaman dunia. Jika kita hidup dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Hati-hati terhadap ketamakan. Jangan seperti Bileam yang hampir tergoda oleh harta. Kita harus menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Belajar mendengarkan teguran Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui berbagai cara untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Bagi kita, kita sudah punya firman Tuhan yang menegur kita dan mengajar kita. Ada Roh Kudus yang memimpin, yang menyadarkan kita akan dosa dan membawa kita kepada kebenaran. Jadi, yang terakhir, percayalah pada rencana Tuhan. Jika Tuhan sudah menetapkan berkat bagi kita, tidak ada yang bisa mengubahnya menjadi kutuk. Semoga kita selalu hidup dalam perlindungan dan berkat Tuhan, serta tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Dan kalau Tuhan memberkati, maka tidak ada yang bisa untuk mengambilnya dari kami. Karena kami tahu kami ada dalam kuasa, dalam perlindungan daripada Tuhan. Maka kami berdoa supaya Tuhan meneduhkan hati kami tidak dipengaruhi, tidak tergoda oleh hal-hal duniawi, tapi kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Salam.